Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sulasviana Alfiraida selaku dosen pengampu mata kuliah genetika dan ekologi, serta teman-teman kelas IPA B yang kami banggakan. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai perubahan iklim global dan dampaknya. Anggota kelompok yang pertama ada Ika Ainur Rahmah, Alifa Ismiati, Nurul Farihah, Muhammad Nur Syafi'i, Rofi Kurniasari, Maulana Habib Yasin, Zahratun Naimah, dan Umi Dwi Damayanti. Perubahan iklim merupakan salah satu dampak dari adanya pemanasan global. Hal tersebut tidak hanya dihadapi oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat yang ada di seluruh dunia. Peningkatan suhu tersebut disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu akibat aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil dan juga perubahan dalam pemanfaatan lahan. Perubahan iklim global juga berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Beberapa dampak yang dirasakan karena adanya perubahan iklim yaitu peningkatan suhu rata-rata serta peningkatan intensitas curah hujan dan bergesernya musim hujan. Terjadinya peningkatan rata-rata suhu udara menyebabkan terjadinya penguapan air yang tinggi, sehingga menyebabkan atmosfer menjadi basah dan intensitas curah hujan meningkat. Dampak yang sangat nyata terlihat adalah kegagalan panen karena kekeliruan petani menentukan pola tanam yang tepat. Selain itu, berdampak pula pada ketersediaan dikarenakan curah hujan yang menurun. Ribuan tahun yang lalu, nenek moyang kita menggunakan pranata mangsa sebagai patokan untuk mengolah pertanian. Pranata mangsa ini memuat aspek fenologi dan juga gejala alam lainnya yang dimanfaatkan sebagai pedoman untuk melakukan suatu pekerjaan maupun persiapan menghadapi bencana. Pranata mangsa ini dapat digunakan untuk menentukan awal datangnya musim hujan, musim kemarau, awal mula menanam, dan sebagainya. Tetapi di masa sekarang ini, pranata mangsa dianggap sudah tidak relevan dan sudah tidak sesuai apabila diterapkan. Hal tersebut dikarenakan dampak dari perubahan iklim. Pertanda alam yang jadi acuan dalam pranata mangsa juga sudah sulit ditemui. Mengenai keragaman curah hujan di Indonesia dipengaruhi oleh lautan Pasifik, yaitu ENSO atau El Nino Southern Oscillation. El Nino dan La Nina merupakan dinamika atmosfer dan laut yang mempengaruhi cuaca sekitar Laut Pasifik. El Nino berpengaruh kuat terhadap iklim di Indonesia. El Nino merupakan salah satu bentuk dalam penyimpangan iklim di Samudra Pasifik yang ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut di daerah Khatulistiwa bagian tengah dan timur. Klasifikasi iklim matahari. Iklim matahari didasarkan pada intensitas penyinaran matahari terhadap suatu wilayah di permukaan bumi. Perbedaan intensitas penyinaran matahari disebabkan juga oleh perbedaan letak garis lintang antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Iklim matahari berdasarkan intensitas penyinaran mataharinya. Iklim diklasifikasikan menjadi 4, yaitu iklim tropis, terletak pada garis 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Memiliki ciri antara lain suhu udara yang tinggi, curah hujan yang tinggi, dan juga terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Negara-negara beriklim tropis antara lain Indonesia, Brasil, Madagaskar, dan Kenya. Yang kedua, iklim subtropis, terletak pada garis 23,5 derajat sampai 35 derajat lintang utara dan 23,5 derajat sampai 35
derajat lintang selatan. Memiliki ciri yaitu tekanan udara tinggi dan kering, serta terdiri dari 4 musim yang mana musim dingin tidak terlalu dingin dan musim panas tidak terlalu panas. Negara-negara beriklim subtropis antara lain Afrika Selatan, Australia bagian selatan, Turki, Jepang, dan Mesir. Yang ketiga, iklim sedang, terletak pada garis 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Iklim sedang terdiri dari 4 musim dan amplitudo suhu tahunan lebih besar dibandingkan amplitudo suhu tahunan pada daerah beriklim tropis. Negara-negara beriklim sedang antara lain Inggris, Irlandia, Prancis, Italia, dan Jerman. Yang keempat, iklim dingin, terletak pada garis 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang utara atau selatan, memiliki ciri antara lain musim dingin berlangsung lebih lama dan musim panas berlangsung sangat singkat. Udaranya kering, sepanjang musim dingin tanah tertutup es dan salju, serta umumnya vegetasi berupa lumut dan semak-semak. Negara-negara beriklim dingin antara lain Swedia, Norwegia, Finlandia, Rusia bagian utara, dan Kanada. Iklim Köppen. Klasifikasi iklim Köppen adalah salah satu pengelompokan iklim berdasarkan pada rata-rata curah hujan dan temperatur, baik temperatur bulanan maupun tahunan. Sistem klasifikasi yang diciptakan oleh Vladimir Köppen pada tahun 1940 bertujuan untuk memberikan batas-batas iklim sedemikian rupa sehingga sesuai dengan zona vegetasi dan bioma pada tempat-tempat tertentu. Simbol klasifikasi Köppen menggunakan simbol huruf besar dan kecil dalam membedakan karakteristik antara curah hujan dan temperatur, dan juga digunakan untuk menentukan pembagian wilayah iklim berdasarkan temperatur bulan terdingin dan juga bulan terpanas. Berikut kode dari klasifikasi iklim Köppen. Yang pertama, wilayah iklim tropis menggunakan simbol absar merupakan wilayah yang memiliki temperatur bulanan tertinggi sekitar 18 derajat Celcius. Iklim ini termasuk kategori iklim yang panas. Kemudian, hutan hujan tropis atau AF merupakan wilayah tipe F pada bulan terkering. Curah hujan rata-rata lebih dari 60 mm. Daerah ini banyak memiliki hutan-hutan yang lebat. Kemudian, monsoon tropika atau AM merupakan wilayah peralihan yang mana jumlah hujan ketika bulan basah dapat mengimbangi Monsoon tropika atau AM merupakan wilayah peralihan yang mana jumlah hujan ketika bulan basah dapat mengimbangi kekurangan hujan pada saat bulan kering. Daerah ini juga masih terdapat hutan-hutan yang cukup lebat, contohnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kemudian savana atau awi merupakan wilayah yang mempunyai musim kering yang panjang. Jumlah hujan pada bulan basah tidak akan mampu mengimbangi kekurangan hujan ketika bulan kering. Contohnya di wilayah Indonesia antara lain di Nusa Tenggara dan Madura. Kemudian wilayah iklim kering atau B besar merupakan wilayah yang biasanya memiliki tingkat penguapan tinggi daripada curah hujan. Temperatur pada bulan dingin mencapai 18,3 derajat Celcius. Kemudian wilayah iklim hujan sedang atau C besar merupakan wilayah memiliki suhu rata-rata bulan terpanas lebih dari 110 derajat Celcius. Iklim ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu iklim sedang dengan musim panas yang kering, kemudian iklim sedang dengan musim dingin yang kering, dan iklim sedang yang lembab.
Selanjutnya, wilayah iklim dingin atau D besar merupakan wilayah yang mempunyai temperatur atau suhu rata-rata di bulan-bulan terdingin kurang dari -3 derajat Celcius. Sedangkan di bulan-bulan terpanas suhunya melebihi 10 derajat Celcius. Yang terakhir, wilayah iklim kutub atau E besar merupakan wilayah yang memiliki temperatur di bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Kemudian iklim Junghun. Menurut Franz Wilhelm Junghun, ahli tanaman asal Jerman, membagi iklim berdasarkan ketinggian tempat. Pembagian ini merupakan hasil temuan terhadap jenis-jenis vegetasi yang tumbuh di wilayah dengan ketinggian berbeda. Junghun membagi iklim menjadi 5 zona, yaitu zona iklim panas, zona iklim sedang, zona iklim sejuk, zona iklim dingin, dan zona iklim salju tropis. Nah, pada zona iklim panas, ketinggian mencapai 0 sampai 700 meter. Suhu rata-rata tahunan lebih dari 20 derajat Celcius. Jenis tanaman, padi, jagung, tebu, dan kelapa. Yang kedua, zona iklim sedang. Zona iklim sedang dengan ketinggian 700 sampai 1500 meter. Suhu rata-rata tahunan antara 15 sampai 22 derajat Celcius. Jenis tanaman, kopi, teh, kina, dan karet. Yang ketiga, zona iklim sejuk dengan ketinggian 1500 sampai 2500 meter. Suhu rata-rata tahunan 11 sampai 15 derajat Celcius. Cocok tanaman hortikultura. Yang keempat, zona iklim dingin dengan ketinggian 2500 sampai 4000 meter. Suhu rata-rata tahunan 11 derajat Celcius. Tanaman yang tumbuh lembut. Yang kelima, zona iklim salju tropis. Zona iklim salju tropis dengan ketinggian lebih dari 4000 meter dari permukaan laut. Di daerah ini tidak terdapat tumbuhan. Iklim Smith-Ferguson. Iklim Smith-Ferguson merupakan perbaikan sistem Mohr yang telah membuat klasifikasi iklim khususnya untuk daerah tropika. Smith-Ferguson menentukan tipe iklim di Indonesia berdasarkan bulan basah dan bulan kering yang dianalisis dari data hujan minimal 10 tahun. Menurut Lakitan, klasifikasi Smith-Ferguson menggunakan nilai perbandingan Q antara rata-rata bulan kering atau MD dan rata-rata bulan basah atau MF dalam tahun penelitian. Nah, misalnya pada iklim A, nilai perbandingannya 0 sampai 0,143 yang memiliki sifat sangat basah. Kemudian iklim B, nilai perbandingannya 0,143 sampai 0,333 yang memiliki sifat basah, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi Oldemann. Klasifikasi Oldemann adalah klasifikasi iklim yang dilakukan oleh Oldemann didasarkan kepada jumlah kebutuhan air oleh tanaman, terutama pada tanaman padi dan palawija. Klasifikasi iklim Oldemann tergolong ke dalam klasifikasi baru di Indonesia yang cukup berguna terutama dalam klasifikasi lahan pertanian tanaman pangan. Nah, penyusunan tipe iklimnya berdasarkan jumlah bulan basah yang berlangsung secara berturut-turut, yaitu kategori untuk bulan basah. Jika rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm. Kemudian bulan lembab, jika rata-rata curah hujan 100 sampai 200 mm, dan bulan kering, jika rata-rata curah hujan kurang dari 100 mm. Nah, berdasarkan perhitungannya, Oldemann membagi iklim menjadi 5 tipe iklim, yaitu iklim A, bulan basah lebih dari 9 kali berturut-turut, dan iklim B, bulan basah 7 sampai 9 kali berturut-turut, dan iklim C, bulan basah 5 sampai 6 kali berturut-turut,
iklim D bulan basah 3-4 kali berturut-turut, dan iklim E kurang dari 3 bulan basah berturut-turut. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab perubahan iklim global. Perubahan iklim secara global disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas di atmosfer. Aktivitas manusia dapat menyebabkan terjadinya gangguan dan perubahan iklim secara global, antara lain yaitu pemanasan global. Pemanasan global adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Penelitian dari Center for International Forestry Research menjelaskan bahwa pemanasan global adalah kejadian terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari, gelombang panas, dan inframerah yang dipancarkan ke bumi oleh gas-gas rumah kaca. Pemanasan global dapat terjadi karena terjadinya efek rumah kaca, di mana efek rumah kaca adalah istilah untuk panas yang terperangkap di dalam atmosfer bumi dan tidak bisa menyebar. Yang kedua yaitu efek rumah kaca atau greenhouse effect. Efek rumah kaca adalah sebuah kondisi di mana suhu dari sebuah benda permukaan langit seperti planet dan bintang meningkat secara drastis. Dapat dilihat pada gambar. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi kemudian terpancarkan ke atmosfer, namun terhalang oleh gas-gas polutan, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Gas-gas polutan yang berada di atmosfer menyerap dan mengikat panas yang menjadikan bumi menjadi semakin panas. Baik, selanjutnya yaitu fenomena El Nino Southern Oscillation atau fenomena ENSO. Fenomena ENSO adalah pola iklim berulang yang melibatkan perubahan suhu perairan di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur. Pada periode yang berkisar antara 3 hingga 7 tahun, permukaan air di sebagian besar Samudra Pasifik tropis mengalami fase hangat dan dingin yang lebih ekstrim dibandingkan dengan keadaan normal. Fase hangat ini biasa dikenal dengan sebutan La Nina, sedangkan untuk fase dingin disebut El Nino. Selanjutnya yaitu proses terjadinya La Nina. Di wilayah ekuatorial atau area sepanjang khatulistiwa bumi, terdapat sebuah pola aliran angin yang bergerak mengelilingi bumi dari timur ke arah barat. Arus angin yang dikenal dengan angin pasat atau trade winds tidak hanya mengelilingi bumi dan mengirim angin sepoi-sepoi ke daratan, tapi angin pasat ini juga jadi salah satu penggerak air laut. Di sebelah timur Indonesia adalah Samudra Pasifik yang sangat luas. Nah, wilayah Pasifik yang sangat luas memungkinkan air laut dalam jumlah yang sangat besar terpapar sinar matahari dan berubah menjadi air hangat atau disebut kolam hangat. Pada fase La Nina, hembusan angin pasat dari Pasifik Timur ke barat menjadi lebih kuat. Angin pasat yang bertiup lebih kuat menyebabkan kolam hangat yang terbentuk menjadi bergerak meluas ke barat ke perairan Indonesia. Kolam hangat ini menyebabkan peningkatan penguapan, lalu membentuk gumpalan awan hujan yang kemudian jatuh di wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu dampak La Nina. Bisa dilihat di gambar bahwa di Pasifik Tengah dan Timur, karena tidak terbentuknya awan di daerah ini, sehingga dapat mengalami kekeringan. Di sini kita lihat disimbolkan dengan warna kuning, yaitu lebih kering. Sedangkan sebaliknya, di daerah Pasifik Barat seperti Australia dan Indonesia, memicu peningkatan curah hujan selama beberapa bulan. Di sini kita lihat simbolnya yaitu berwarna hijau, mengalami proses lebih basah. Karena peningkatan curah hujan tadi bisa menyebabkan terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir bandang. Baik, selanjutnya yaitu fenomena El Nino. El
El Nino adalah peristiwa memanasnya suhu air permukaan laut di pantai barat Peru, Ekuador, Amerika Selatan yang mengakibatkan gangguan iklim secara global. Biasanya terjadi pada suhu air permukaan laut di daerah dingin karena adanya upwelling arus dari darat laut menuju permukaan. Nah, proses terjadinya El Nino sendiri ini terjadi pada saat-saat tertentu. Air laut yang panas dari perairan Indonesia bergerak ke arah timur menyusuri ekuator hingga sampai ke pantai barat Amerika Selatan, lebih tepatnya pada Peru, Bolivia. Pada saat yang bersamaan, air laut yang panas dari pantai Amerika Tengah bergerak ke arah selatan hingga sampai ke pantai Peru, Ekuador. Akhirnya akan terjadilah pertemuan antara air laut yang panas dari Indonesia dengan air laut yang panas dari Amerika Tengah di pantai barat Peru, Ekuador. Nah, permukaan air laut yang panas tersebut kemudian menularkan panasnya pada udara di atasnya, sehingga udara di daerah itu memuai ke atas dan terbentuklah daerah bertekanan rendah di pantai barat Peru, Ekuador. Akibatnya, angin yang menuju Indonesia hanya membawa sedikit uap air sehingga terjadilah musim kemarau yang panjang. Nah, untuk dampak dari El Nino sendiri, naiknya tekanan udara di Pasifik Tengah dan Timur saat El Nino menyebabkan pembentukan awan yang intensif. Hal ini yang menjadikan curah hujan yang tinggi di kawasan Pasifik Tengah dan Timur. Sedangkan sebaliknya, di daerah Pasifik Barat terjadi kekeringan yang jauh dari normal untuk Indonesia. Ketika El Nino berlangsung, musim kemarau menjadi sangat kering, serta permulaan musim hujan akan datang terlambat. Yang selanjutnya yaitu dampak perubahan iklim. Perubahan iklim dapat terjadi secara global, namun dampak yang dirasakan di sini akan bervariasi atau tergantung pada letak wilayahnya. Indikator utama perubahan iklim terdiri dari atas perubahan pola dan intensitas berbagai parameter iklim, yaitu suhu, curah, hujan, angin, kelembapan, tutupan awan, dan penguapan atau evaporasi. Namun, kita sadari atau tidak, sebenarnya dampak dari perubahan iklim ini sudah kita rasakan, baik itu secara langsung atau secara tidak langsung atau non-fisik. Dampak secara fisik atau secara langsung ini telah kita rasakan, contohnya pada anomali iklim sepanjang tahunnya, di mana hujan mengguyur seluruh wilayah sekalipun sedang mengalami musim kemarau. Dampak lainnya di sini juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu perubahan siklus air dan perluasan wilayah tropis. Kondisi bumi yang semakin panas menyebabkan terjadinya perubahan siklus air, baik itu di lautan maupun di atmosfer. Pemanasan muka laut di daerah tropis menyebabkan terjadinya evaporasi yang meningkat. Bersama dengan itu, maka akan terjadi peningkatan volume air di dalam pembentukan awan yang akibatnya terjadi curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Di sisi lain, semakin kuat penguapan, maka sirkulasi arus air juga mengalami peningkatan. Contoh dampaknya yaitu adalah lapisan troposfer di daerah tropis akan meningkat, termasuk dengan suhu di atas 0 derajat Celcius akan naik menjadi lebih tinggi. Peningkatan penguapan yang lebih tinggi akan menyebabkan daerah tropis menjadi lebih jenuh. Akibatnya, wilayah tropis akan semakin meluas dan menciptakan wilayah tropis baru di wilayah subtropis. Dampak lainnya yaitu perubahan ketahanan dari komoditas pertanian di kas tropis. Di sini hama penyakit yang selama ini hanya menyerang di daerah tropis akan menyebar ke daerah tropis baru atau yang awalnya subtropis. Dampak lainnya juga yaitu peningkatan atau percepatan intensitas siklus air.
dengan adanya penguatan sumber fenomena cuaca seperti daerah yang memiliki potensi basah akan menjadi semakin basah, dan sebaliknya daerah yang awalnya kering akan semakin kering. Ini berkaitan dengan meningkatnya besaran energi yang ada di atmosfer. Dampak fisik yang kedua yaitu anomali iklim dan musim, di mana anomali iklim merupakan pergeseran musim dari rata-rata normalnya. Contohnya yaitu musim hujan di Indonesia untuk wilayah monsunal atau 2 musim biasanya terjadi antara bulan Oktober hingga Maret, dan musim kemarau pada bulan April sampai September. Namun karena adanya anomali iklim, terjadi perpindahan musim, yaitu musim hujan maupun kemarau dapat mengalami kemajuan atau mundur dari biasanya. Dampak lainnya yaitu turunnya produksi pertanian dan perkebunan serta mundurnya musim tanam. Dampak fisik yang ketiga yaitu perubahan frekuensi El Nino dan La Nina atau ENSO. El Nino di sini diartikan sebagai sebuah fenomena di wilayah Samudra Pasifik atau ekuator yang ditandai dengan perubahan perbedaan positif antara suhu muka laut atau sea surface temperature yang teramati di wilayah Nino 3,4 dibandingkan periode normalnya. Sedangkan La Nina merupakan kondisi kebalikan dari El Nino atau fase dingin dari ENSO. Menurut penelitian, untuk setiap dampak dari El Nino ini tidak sama untuk seluruh wilayah, namun tergantung pada pola curah hujan yang ada di suatu daerah. Di daerah dengan pola hujan yang monsun akan memiliki pengaruh El Nino yang lebih kuat. Yang dampak fisik yang keempat yaitu kebakaran hutan. Dengan meningkatnya kekeringan akan memicu terjadinya kasus kebakaran hutan. Walaupun sebagian besar kebakaran hutan disebabkan oleh faktor manusia, namun kebakaran hutan ini dapat mengalami peningkatan yang tajam apabila terjadi hari tanpa hujan selama seminggu penuh. Lalu yang kelima yaitu terjadinya rob dan gelombang tinggi di laut. Rob merupakan gejala naiknya air laut di daerah pesisir akibat terjadinya pasang laut. Peristiwa tersebut disebabkan oleh perubahan struktur fisik muka tanah di wilayah pesisir yang menyebabkan intrusi air laut ke daerah pesisir. Selain itu, rob juga terjadi gelombang tinggi di laut akibat adanya cuaca ekstrim yang meningkat. Gelombang tinggi yang sering terjadi pada musim pancaroba dan puncak musim hujan sering menimbulkan kecelakaan pada transportasi laut. Selain itu, nelayan juga tidak berani untuk melaut karena terjadi gelombang tinggi. Dampak perubahan iklim yang selanjutnya itu dampak secara non-fisik. Dampak iklim secara non-fisik ini terjadi akibat hubungan tidak langsung yang pada akhirnya akan mengganggu aktivitas kehidupan manusia. Walaupun dampak tidak terlihat pada parameter perubahan iklim, namun dapat memicu terjadinya perubahan fisik seperti pada struktur bangunan dan fasilitas pendukung lainnya. Dampak non-fisik nanti akan dibagi dalam beberapa sektor. Yang pertama yaitu sektor kesehatan. Pengaruh iklim pada sektor kesehatan di sini memiliki potensi dampak yang sangat berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Dampak tersebut dapat ditimbulkan akibat perubahan iklim yang dirasakan oleh manusia melalui berbagai peristiwa dan perantara. Beberapa dampak langsung yang terjadi yaitu seperti gelombang panas dan musim dingin yang sangat ekstrim. Gelombang panas dapat menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk mendinginkan badan. Jika kondisi yang terbatas dapat menimbulkan gangguan yang fatal seperti heat stroke, cardiovascular collapse, cerebrovascular, dan respiratory distress.
Dan dampak langsung lainnya adalah terjadi peningkatan kasus asma dan kanker kulit. Selain suhu panas, musim dingin yang sangat ekstrim juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Beberapa penyakit sebagai sebab kematian yang berhubungan dengan suhu dingin ekstrim yaitu isothermic heart disease, cerebrovascular disease, dan respiratory disease, terutama influenza. Dampak tidak langsung dari perubahan iklim global terjadi beberapa penyakit berbasis lingkungan dan malnutrisi. Penyakit tersebut antara lain, yang pertama ada vector-borne disease, yaitu perubahan cuaca dan iklim dapat berpengaruh terhadap penularan vector-borne disease, termasuk temperatur, curah hujan, angin, banjir, kekeringan yang panjang, dan peningkatan permukaan air laut yang menyebabkan berbagai penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Yang kedua yaitu rodent-borne disease, yaitu berpengaruh secara tidak langsung tergantung pada faktor penentu ekologinya. Rodent-borne disease ini merupakan penyakit yang penularannya melibatkan hewan pengerat, yaitu seperti tikus. Beberapa contoh penyakitnya yaitu infeksi hantavirus, lalu leptospirosis, dan pes. Yang ketiga yaitu waterborne disease, yaitu penyakit yang disebarkan atau ditularkan melalui media air. Secara global, pemanasan dan perubahan iklim global dapat menyebabkan kelangkaan air bersih. Padahal air bersih merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia. Perubahan iklim diprediksi pertama pada penyakit diare seperti kolera, karena perubahan curah hujan yang menyebabkan banjir di mana-mana, dan sebaliknya kekeringan di musim kemarau. Bahkan 1 miliar orang tidak dapat mengakses air bersih, suatu faktor penting yang sangat besar kaitannya dengan penyakit diare dan kematian pada anak-anak. Lalu pada bidang kesehatan yang keempat yaitu malnutrisi. Malnutrisi ini berkaitan dengan perubahan iklim global, yaitu terhadap hasil panen dan peternakan. Produksi pangan tergantung pada beberapa faktor, diantaranya suhu, curah hujan, level dari CO2. Perubahan iklim yang ekstrim dan tidak menentu akan menaikkan permukaan air laut, hingga penduduk yang hidup di lingkungan marginal akan lebih rentan terimbas. Dampak perubahan lingkungan terkait dengan kerawanan pangan dan pangan. Kelaparan dapat menyebabkan terjadinya penyakit seperti busung lapar hingga kematian. Dampak non-fisik yang kedua yaitu pada infrastruktur. Struktur bangunan terutama pada kapasitas dan daya maksimum beban dapat terdampak ketika limpahan curah hujan yang sangat tinggi. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap kekuatan struktur dalam jangka panjang. Contohnya yaitu curah hujan yang tinggi dapat menimbulkan pendangkalan di waduk akibat dari banyaknya erosi yang dibawa air hujan. Selain itu, peningkatan suhu ekstrim dapat mempengaruhi tingginya paras muka air laut yang lambat laun akan mempengaruhi infrastruktur di wilayah pesisir. Dampak non-fisik yang ketiga yaitu di bidang energi. Adanya penurunan intensitas curah hujan pada musim kemarau dan adanya peningkatan kekeringan dapat menyebabkan pasokan air berkurang dan mempengaruhi ketersediaan air terutama pada PLTA. Penurunan curah hujan akan berdampak langsung pada penurunan debit aliran permukaan. Selain itu, suhu di pesisir akan mempersulit proses pendinginan pembangkit listrik yang memanfaatkan air laut sebagai pendingin alamiahnya. Yang keempat yaitu sumber daya air. Perubahan pola hujan dapat berdampak pada berkurangnya ketersediaan air di permukaan dan penurunan kualitas air. Akibatnya, pekat kandungan polutan di air yang menurun kuantitasnya. Permasalahan sumber daya air ini menyangkut aliran air di bawah tanah. Dalam hal ini diperlukan manajemen sumber daya air yang mengacu pada prediksi iklim yang tepat untuk mendukung ketersediaan sumber daya air yang memadai sepanjang tahunnya.
Dampak non-fisik yang kelima yaitu pada bidang pertanian. Terdapat beberapa dampak yang terjadi pada pertanian, di antaranya yaitu pergeseran musim hujan dan kemarau dapat mempengaruhi pola masa tanam dan perubahan pola tanam. Lalu, perubahan suhu dapat menyebabkan peningkatan serangan hama atau penyakit tanaman dan gosongnya pada sayuran. Lalu, perubahan pola angin dapat menyebabkan penyebaran hama, terganggunya penyerbukan dan pembuahan. Keempat yaitu terganggunya pola hujan, dan empat menyebabkan dapat kegagalan pembuahan dan penyerbukan. Lalu perubahan kelembapan dapat menyebabkan peningkatan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Lalu dampak non-fisik yang selanjutnya yaitu di bidang kelautan dan perikanan. Dampak yang ditimbulkan yang pertama yaitu pergeseran musim dapat menyebabkan terjadinya perubahan waktu dan jenis tangkapan ikan. Lalu perubahan suhu muka laut dapat menyebabkan perubahan lokasi tangkapan, perpindahan lokasi ikan, serta pengurangan jenis dan jumlah ikan. Yang ketiga yaitu perubahan pola angin dan gelombang tinggi yang menyebabkan nelayan untuk gagal melaut. Yang keempat yaitu perubahan pola hujan. Fenomena banjir dan kekeringan dapat mempengaruhi pola budidaya petani tambak. Dan yang terakhir yaitu peningkatan tinggi muka air laut dapat menyebabkan peningkatan terjadinya rob, erosi tebing pantai, serta tenggelamnya pulau dan tambak. Lalu dampak non-fisik yang ketujuh yaitu di bidang wisata. Dampaknya yaitu perubahan suhu muka bumi menyebabkan terjadinya pemutihan terumbu karang yang merupakan kerusakan objek wisata bahari. Sedangkan untuk memulihkan terumbu karang seperti kondisi awal dibutuhkan waktu ratusan tahun. Lalu akibat suhu yang meningkat dan pola musim yang berubah, beberapa jenis flora dan fauna terancam punah. Kenaikan muka laut dapat menyebabkan terjadinya banjir di wilayah pesisir dan dapat merusak infrastruktur wisata. Lalu peningkatan iklim ekstrim di laut, darat, dan udara dapat menyebabkan terganggunya transportasi wisata yang akhirnya mengurangi minat wisatawan. Lalu dampak non-fisik yang selanjutnya yaitu di kehutanan. Dampaknya yaitu adanya peningkatan suhu dan pola hujan seperti kemarau panjang dapat menyebabkan peningkatan resiko kebakaran hutan dan lahan serta mengancam ketersediaan air. Lalu perubahan biodiversitas dapat terjadi karena perubahan suhu dan pola curah hujan akibat iklim ekstrim. Dampak non-fisik yang terakhir yaitu di bidang transportasi. Peningkatan curah hujan yang ekstrim dan perubahan pola angin dapat menyebabkan terganggunya transportasi baik itu di darat, laut, maupun udara. Bahkan iklim dan cuaca yang ekstrim dapat menjadi sumber terjadinya berbagai kecelakaan. Contoh, pada transportasi darat akan terganggu bahkan terjadi kecelakaan serius ketika curah hujan tinggi yang diikuti tanah longsor. Di laut, akibat adanya gelombang tinggi dapat menimbulkan gangguan pada kapal penumpang dan barang saat berlayar. Dan untuk di udara, akibat dari adanya hempasan angin samping, angin lereng, dan pertumbuhan awan konvektif, laju pesawat terbang menjadi kurang nyaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi, silahkan bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.